Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu mithlana Allahumma aj'alna shuyukhana wa rijalana wa aslahna salihun. Wa nawaitu mithlana wa mutaqaddimuna fi hadha al-majlis wa nawaitu mithlana wa Syekh Muhammad Bafadhal, Syekh Abdullah Mahram, Syekh Mahram, Sayyidina Muhammad bin Salam Habib wa Syekh Habib, Syekh Akbar wa mithlana wa sahib al-bayt Muhammad bin Ali al-Sijaf. الله يدخلنا هدنا في نادهم وأعمالهم بأعمالهم وغازنا بمقاصدهم وصلى الله كل الأكبر صلى الله عليه وسلم ونتبع العافية صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم وجلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه مرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم. افتح علينا وعلى أهلنا فتح قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنا وشرب صافي غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد، إلى قوله إلى قوله وإن وجبت وهي في مسكن الزوج لم يجوز له أن يسكن معها إلا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له ولها موضع تنفرد به، ولا يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة أو بذاءة على إحمائها فتنقل إلى أقرب المواضع إليها. وإذا رجع المعتد في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول أو بعده استأنفت العدة إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وإن وجبت, dan apabila diwajibkan untuk seorang istri atau perempuan yang sudah ditalak, wahia fi maskan, dan dia ada di satu tempat atau di rumahnya zauj, suami. Perempuan tadi tinggal di rumahnya suami, ya. Lam yajuz lahu an yaskuna ma'aha, maka suami enggak boleh tinggal sama perempuan tadi itu. Z menikah sama si Zainab, lalu si Zainab dicerai oleh si Z. Maka wajib untuk si Zainab untuk iddah. Nah, ketika iddah tersebut si Z tidak boleh kumpul sama Zainab walaupun satu rumah. Lam yajuz lahu an yaskuna ma'aha. Tidak boleh si Z kemudian tinggal dengan si Zainab, istrinya yang ditalak tadi, enggak boleh. Illa, kecuali antakuna fidarin, kecuali dia itu tinggalnya di satu dar. Dar itu lebih besar daripada bed. Kalau yang namanya dar itu lebih luas. Ada beberapa kamar, ada beberapa tempat masuk, ya. Itu dar. Nah, kalau di sini ini dar namanya. Ada tempat masuknya 1, 2, dan kemudian ada beberapa kamar, berapa itu namanya dar. Nah. Illa antakuna fidarin, kecuali di satu tempat, satu rumah yang luas. Fiha, yang di dalam rumah tersebut du rahimin, harus ada orang mahrumnya. Laha aulahu, baik mahram sama istrinya tadi yang dicerai ataupun mahram sama si laki. Contohnya, tinggal di situ mantan istrinya, si Zainab tadi tinggalnya bersama saudarinya atau anaknya. Atau
saudaranya si Z. Tapi bukan saudara, tapi saudari. Ya, saudari. Jadi yang penting perempuan. Yang penting perempuan. Laki boleh kalau laki tersebut mahramnya si perempuan, mahramnya si istri. Ya, disyaratkan juga di sini beberapa syarat. Yang syarat tersebut berasal daripada beberapa ulama, bukan satu ulama mengeluarkan syarat, tapi beberapa ulama. Contohnya, wa yashtaratu fil mahram, disyaratkan untuk orang yang mahram itu, mahram kepada keduanya adalah mumayyizan, orangnya tamyiz, bukan sobi, bukan anak kecil. Karena tujuannya adalah untuk menjaga. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga. Makanya dikatakan hina idzin lintifa'il mahdzur, untuk menjaga daripada bahaya. Kemudian wala yushtaratu bulughih, tidak disyaratkan baligh tapi cukup mumayyiz boleh. Ya. Jadi kalau anak TK ya boleh sudah. Ya. Tapi ada yang mensyaratkan lagi, walakin qayyadu bi kauni yustahyi minhu. Ada yang mengatakan ya, kalam Imam Nawawi, beliau mengatakan juga syarat selanjutnya adalah yang dia itu disegani. Ya. Sekiranya kalau suami tadi melakukan sesuatu malu. Ya. Karena memang ada suami orang perempuan yang dia itu sudah ditalak, cerai, tapi kemudian si suaminya itu marah-marani, gudo dan lain sebagainya, itu ada. Atau kalau enggak, takutnya kalau berduaan akhirnya walaupun itu mantan istri ataupun mantan suami, yang ditakutkan adalah terjatuhnya kepada suatu perbuatan yang enggak baik, enggak benar. Maka diperlukan satu orang yang walaupun dia itu enggak baligh tapi disegani atau takut jadi malunya. Kalau cidaan suami istri tadi itu yang sudah cerai tadi itu deket-deketan, anaknya lewat, anak isin gitu, malu gitu. Itu. Wa qala Az-Zarkashi wa ghairuh wa kaunuhu ayal mahram basiran. Syarat selanjutnya adalah bisa melihat. Nek enggak, kalau buta ya percuma. Kalau buta percuma. Laki perempuan sudah cerai, terus kemudian nggak ada tempat yang lain, si perempuan harus tinggal di tempat tersebut. Di situ juga ada suaminya, maka harus ada orang yang ketiga atau keempat. Harus ada orang yang lain, mahram. Lah kalau mahramnya ini buta, ya percuma, nggak ada manfaatnya. Maka nggak boleh buta. Ayyagura al mahramu basiran, bisa melihat. Wah, kata. Kemudian walaha mawdi'un tanfaridu bihi, dan perempuan tersebut kalau tinggal satu rumah sama si mantan suami, maka harus ada ruangan lain. Kalau cuma satu kamar dan satu ruang tamu, dapur, selesai, nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada kamar yang lain. Harus ada kamar yang lain. Mawdi'un tanfaridu bihi adalah suatu tempat yang dia bisa menyendiri. Seperti apa? Kahujratain, seperti dua kamar. Munfaridatain, yang terpisah. Seperti suful wa ulu, seperti lantai bawah, lantai atas. Wa illa, kalau ada seperti itu, harumat, ya, maka enggak boleh, haram. Wala yajuz nakruha, perempuan yang sudah iddah atau masih dalam keadaan iddah, itu nggak boleh dipindah. Saya kemarin kan menyampaikan kalau ada laki suami istri kemudian cerai di satu rumah, ya berarti rumah itu punyanya istri itu untuk iddah. Rumah itu adalah untuk istri supaya iddah. Suaminya bagaimana? Keluar. Kecuali tadi kalau rumahnya besar, si istri bisa di atas atau di bawah, si suami bisa di atas atau di bawah, pilih. Ya. Atau di kamar yang sendiri, kamar yang satu sana, kamar yang satu kamar depan, satu kamar belakang, nggak masalah. Ya, tapi harus ada mahramnya. Tapi tidak boleh dipindah. Ayo pindahkan, nggak boleh. Lah terus bagaimana? La yajuz nakluha minal maskan. Tidak boleh dipindahkan dari tempat tinggal. Alladzi, yang mana tempat tinggal tersebut wajabat fihi
diwajibkan perempuan tersebut di dalamnya al-iddah. Harus iddah di dalamnya. Illa, nah ini pengecualian, kecuali, yaitu kecuali boleh dipindah kecuali li daruratin, nggak boleh dipindah kecuali kalau ada darurat. Darurat seperti apa? Ka khaufin ala nafs, takut jiwa raganya di tempat tinggal tersebut banyak perampok dan lain sebagainya. Ya. Au khauf ala adu, atau takut kepada anggota tubuhnya, atau takut kepada hartanya. Jadi karena ketakutan tersebut maka boleh perempuan tersebut dipindah. Au badaatin ala ihma'iha, atau sama ipar-iparnya, keluarganya, mertuanya atau siapa itu dia, itu perempuan diolok-olok. Ya, itu banyak itu ya, itu banyak itu. Suami istri cerai kemudian iddahnya karena ada tempat terpaksa iddahnya di rumah tersebut, rumahnya suami. Di rumah suami tersebut ada ibu mertuanya atau ada iparnya. Nah terus bagaimana? Tiap hari diolok-olok terus. Oh nih dilokno janda begini gitu, terus dintekno pokoknya. Oleh mertuanya atau oleh ipar-iparnya. Nah ini namanya bada'atul badza'ah fil lisan. Ini buruk. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Boleh untuk perempuan tersebut pindah. Ngomong sama, Mas saya nggak sanggup di sini Mas. Kalau sampai nggak mengeluarkan keluarga sampean, ya saya yang keluar, pindahkan saya sewa hotel atau sewa kontrakan gitu. Boleh itu si istri untuk meminta seperti itu. Fatunggol, maka kalau sudah si istri minta seperti itu, maka dipindahkan ila agrabil mawadhi' ilaiha, ke tempat yang paling dekat. Ya kontrakannya nggak oleh di Surabaya, di kontrakan Sidoarjo atau di kontrakan Probolinggo, nggak oleh. Atau di kontrakan di mana Pasuruan, Malang, nggak boleh. Di agrabil mawadhi', tempat yang terdekat, ya paling pindah kampung gitu aja. Ya. Pindah jajar kampung gitu. Kampung sebelah lah. Ya. Wa idza raja'a al-mu'tadda, kalau pulang, kalau rujuk, nah ini. Al-mu'tadda itu perempuan yang dalam keadaan iddah. Ya. Kalau seorang perempuan dalam keadaan iddah dirujuk oleh suaminya, ya. Fi asna'il iddah, di pertengahan iddah dirujuk. Saya kasih gambaran. Si Z dan si Amr, si Z dan si Zainab. Zainab ditalak sama si Z. Pertengahan iddah si Z ngerujuk, ya dirujuk. Nah, kemudian talaqaha, setelah dirujuk nggak lama ditalak lagi. Ya, setelah dirujuk kan kembali ke istri, kemudian ditalak lagi. Baik ditalaknya qabla dukhul, sebelum berkumpul, au ba'dahu, ataupun setelah dikumpuli. Hukumnya bagaimana? 271. Maka hukumnya bagaimana? Ista'nafatil iddah, maka iddahnya balik nol lagi. Ya. Nggak nutut, enggak, balik lagi. Dan itu maklum itu sudah. Perempuan dirujuk, habis dirujuk setahari, 2 hari, 3 hari, wis kok tak pegat menek weh. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Balik lagi iddahnya mulai nol, jalan lagi. Ya. Yang kurang ajar kalau suaminya ngerujuknya pas hari-hari, sehari 2 hari sebelum selesai iddahnya dirujuk. Kari rong dino. Nggak taunya setelah dirujuk dicerai lagi, balik nol menek. 3 bulan lagi atau 3 kali sucian lagi. Ya. Kemudian wa in tazawwaja al-mukhtali'ah. Nah, kalau si laki tadi, si suami tadi menikahi istrinya yang hasil khulu'. Khulu' itu apa? Hasil gugat cerai. Ingat ya, ada talak itu ada 2. Talak bainuna sughra dan bainunatil kubra. Bainuna sughra itu talak khulu', talak 1-2 yang selesai iddahnya sehingga menikahnya dengan akad baru. Itu namanya bainunatil sughra.
Tapi ada yang namanya bainunah al-kubro. Apa bainunatul kubro? Itu kalau talak 3. Kalau talak 3 itu nggak bisa langsung diakad. Kalau 1-2 mukhtali'ah masih bisa diakad baru. Tapi kalau talak 3 tidak bisa diakad baru. Syaratnya kalau mau kembali lagi harus dinikahi oleh orang lain. Itu namanya bainunatil kubro. Ya. Nah sekarang orang mukhtali'ah. Mukhtali'ah itu istri minta, wahai suamiku, talak saya kasih kamu 1 juta. Suaminya mengatakan, kamu saya talak. Si istri harus ngasih uang 1 juta. Ini namanya mukhtali'ah. Nah dalam keadaan seperti itu dia harus iddah, ya kan? Si istri tadi iddah. Mukhtali'ah, istri yang bayar 1 juta itu iddah. Iddahnya berapa? Sudah kita bahas ya. Iddahnya salah satunya kalau misalnya dengan haid atau dengan bersih suci, maka 3 kali suci. Perjalanan 1 kali suci, 2 kali suci. Nggak taunya istri suaminya kangen aku yang bojo krek. Ditelepon, ayo balikan yuk. Loh mas, gak esok balikan mas, kita ini talaknya khulu, talaknya pakai duit. Lalu terus bagaimana? Ya kalau mau ya caranya ya menikah lagi. Apakah nunggu iddahnya selesai? Nggak perlu. Nah, kenapa? Maka dikatakan di sini, wa in tazawwajal mukhtali'a fi athna'il iddah, di pertengahan iddah. Tak bisa rujuk ya, tapi harus akad baru. Iya. Ya. Harus dengan akad baru, nikah seperti umumnya. Fi athna'il, tsumma talaqaha. Setelah diakad semuanya selesai, nggak taunya dipegat manek, dicerai, tapi bukan khulu. Maka hukumnya bagaimana? Tsumma talaqaha ba'da duhul, maka ditalak setelah dukhul. Ista'nafatil iddah, maka iddahnya balik lagi. Iddahnya balik lagi. Itu kalau setelah didukhul, setelah dikumpuli. Tapi kalau belum dikumpuli, ya, wa in talaqaha qabla dukhul, kalau belum dikumpuli, ya, banat alal iddatil ula, maka tetap menyambung iddah yang tadi pertama. Iddahnya mukhtali'ah. Ya, paham? Jadi kayak gini. Setelah dia itu di khulu tahu ya? Khulu itu pernikahan perceraian dengan iwad, dengan uang bayar. Si istri nggak kuat tapi bojone bendino kayak gini mabuk terus. Wis mas, sampean ceraikan saya, sampean saya kasih duit 1 juta. Lu temen tak? Iya. Ya wis kon tak pegat. Dikasih 1 juta. Perempuan tadi iddah. Harus iddah. Ya, iddah. Nggak taunya pertengahan iddah, ya. Lalu itu dikawin, dinikah, boleh tapi dengan akad. Nggak bisa dirujuk, tapi harus akad lagi dengan orang yang sama. Tapi kalau orang lain nggak boleh. Ya, dengan orang yang sama. Kalau orang lain nggak boleh, harus selesai iddah. Siapapun dia harus selesai iddah kecuali suaminya ini sendiri. Lalu akad nikah, saya terima nikahnya dan sebagainya. Selesai itu malam mabuk mana itu, ngeliyang mana ini. Aduh mas, suaranya berubah, kok nggak berubah mana? Wis pegatan mana? Ya kok tak pegat, kata suaminya. Kamu saya cerai. Nah kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau ini perempuan sudah dikumpuli dalam akad tadi yang baru tadi sudah dikumpuli, maka mengulang lagi iddahnya. Iddahnya ngulang balik pertama lagi. Wa in talaqa qabla duhul, tapi kalau belum sempat dikumpuli. Ya, sudah diakad, nggak taunya senang-senang bojone mabuk-mabuk. Lu mabuk manek berarti durung tobat iki. Wis mas, ceraian aku, kon mabuk manek. Kata suaminya, ya kamu saya cerai. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Maka banat alal iddatul ula, maka kembali ke iddah yang pertama tadi. Ya, kalau iddahnya sudah lewat kurang lebih 15 hari, ya dilanjutkan 15 hari atau selanjutnya. Kalau sudah 2 kali tuhur, 2 kali suci, maka tersisa 1 sucian. Itu kalau belum dikumpuli. Wala tastanif, dan tidak mengulang lagi. Wa idza ikhtalafa fi inqidha'il iddah. Kalau suami istri ini berbeda pendapat dalam
selesainya masa iddah. Fadda'at inqidha'uha. Fadda'at inqidha'aha. Si istri ngomong, "Lu aku wis mari iddahku." Si suami mengatakan, "Dorong." Maka dilihat. Fi zamanin yumkinu inqidha'il iddah. Kalau itu zaman mungkin atau masuk akal iddahnya itu habis, fihi fal gaulu, maka pendapatnya atau omongan yang pegang adalah omongan istri biyaminiha dengan sumpahnya. Nanti ada ya, insya Allah ada penjelasan tentang hari apa namanya, masa paling sedikit perempuan iddah. Masa paling sedikit perempuan iddah itu kalau haidnya itu sedikit. Haid 2 hari suci. Suci paling sedikit berapa? Kalau perempuan, enggak, itu haid. Suci paling sedikit 3 bulan 10 hari. Oh, Masa itu? bukan suci. 15 hari. Ini duwe bojo tak tahu ngerti kan. Ya. Mens haid 1 hari atau 2 hari. Lalu selesai lalu suci. Sucinya berapa? 15 hari. Setelah 15 hari suci, men lagi. Mennya berapa? 2 hari. Lalu selesai itu suci lagi 15 hari. Berarti berapa itu sudah? 15, 30, 30 tambah 4, 20 berapa? 30. Lalu suci lagi 2 hari. Lalu mens lagi, lalu suci lagi. Mens selanjutnya selesai. Nanti itu ada insya Allah itu kan. Wah, itu kalau segitu tuh nggak banyak, nggak sampai 2 bulan mungkin, atau nggak sampai 3 bulan lah, sangat pendek. Nah, perempuan itu mengatakan, "Loh, saya itu segitu, men saya itu sebentar, sucinya itu sebentar, men lagi sebentar, suci lagi dan lain sebagainya." Nah, setelah jarak 15 hari muncul lagi darah, berarti itu mens, itu sudah lewat di bab haid itu. Nah, terus bagaimana? Maka jika memungkinkan si pendapat si istri lebih dipercaya dan dipegang daripada pendapatnya suami. Ini engkel-engkelan itu. Kok niku dorong aku tak rujuk. Lho Mas, aku wis mari, daku mari. Lho ndak mungkin aku ape rujuk, ini enggak iso. Karena si istri sudah selesai iddahnya. Sumpah, saya sudah selesai iddah saya. Sampai enggak iso rujuk maneh, Mas. Kata si istri. Itu ada loh, kasus kayak gitu tuh banyak loh. Banyak loh. Si suami janjikan si istrinya, "Sik, entar ono kok aku mari kene balik. Kon tak rujuk." Loh sekarang enggak aku balik tak rujuk. Ternyata apa? Si istri tiba-tiba mensnya sebentar, sucinya sebentar, mens sebentar kayak gitu. 3 kali sucian selesai. Si suami datang, "Loh, wis mari dah." "Iya, saya sudah iddah saya, Mas." Nek sampean kepingin ya ojo gak ngerti rujuk-rujukan. Kawin maneh akad. "Loh enggak lah. Sedih lu." Saya seperti itu, Mas. Kalau dilihat kalau masanya itu memungkinkan, maka si suami tidak bisa rujuk dan iddahnya si istri selesai. Nah, kalau iddahnya si istri selesai, nanti itu selesai kalau mau kembali ya harus nikah lah, akad lagi. Si istri boleh minta lagi, "Mas, mahar sampean kan waktu kawin sampai aku pertama, aku tambah jual mahal itu." Ya, ketara iki isik dikarep. Ya, kan 10 juta, saya kan njaluk maneh. Piro? 20. Kak kawin sampai kon gak paten. Iya ta. Itu. Fadda'at idda'at, mengaku. Idda'a yadda'i. Fadda'at al-inqidha, maka si perempuan mengaku bahwasanya selesai itu iddahnya. Fal qauluha, maka ada pendapatnya si istri biyaminiha dengan sumpahnya. Fa in ikhtalafaha fi isqati janin. Kalau bedaan ini di isqatil janin, gugurnya janin. Ya, keguguran. Tangqadhi bihil iddatu, yang menyebabkan iddah itu selesai. Ya. Fadda'at ma yumkinu qida'il iddah bihi, dan si perempuan ngaku bahwasanya ini memang bayi saya.
Yang keluar ini bayi, yang keluar ini janin, bayi. Ya. Atau mengakui bahwasanya ini memang sudah lahir. Ya. Fada'at ma yumkinun qida'il idabihi fal qaul qauluha biyaminiha. Maka si istri pendapatnya diutamakan daripada pendapat si suami. Artinya kalau si istri ngomong, iya itu yang keluar itu adalah kelahiran anak saya, keguguran. Maka ucapan adalah ucapan si istri dengan disumpah. Ya. Ada juga yang mengatakan harus dengan pendapat kawabil, bidan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Wa in ikhtalafa, kalau sekarang perbedaannya, engkel-engkelannya, sengketanya adalah dia si suami mentalaknya itu sebelum melahirkan atau sesudahnya. Kok niku tak carane durunge lahir. Ya. Atau kamu tak cerainya setelah lahir. Ya. Setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Maka bagaimana? Fal qaul qauluhu biyaminihi. Maka pendapat adalah pendapatnya suami. Ucapan adalah ucapannya suami dengan sumpahnya. Kenapa? Karena kalimat talak adalah punya suami. Enggak mas, sampai gini, enggak. Itu engkel-engkelan itu bukan sekali ini aja. Ada di permasalahan yang lain. Beberapa waktu lalu, saya lupa, mungkin sebulan apa enggak sampai sebulan, jarak segitulah pokoknya itu sebelum Ramadan ini. Ada seorang laki, dia seperti itu. Engkel-engkelan nabi bojone tetap ngotot, mas pokoknya aku balik nang wong tuaku, sampai ini wis menalak aku. Kata si suami, lo enggak lo, aku kisah ragu kok. Enggak mas, sampai wis talak mas. Aku ragu, warai suami. Lah kalau ragu ini kan nggak bisa diambil hukum kalau masalah talak. Apalagi kalimatnya kinaya. Kalimatnya kinaya itu mulia kan. Ya. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Itu kinaya. Dan dia kemudian ragu niatiku, aku niat talak apa enggak, kata dia. Gimana, Beb? Katanya. Ya saya bilang, ya berarti enggak talak. Tapi istri saya ngotot, loh istrimu itu ulama lah, bojomu itu ulama lah, tak orang ngomong aku. Bojomu ulama, ayo di pendapati, di dalile. Engkel-engkelan sampai, Beb, tolong Beb, yakinkan istri saya. Loh enak loh. Sampai dikirimi kontak kita orang, ya enggak kayak gini caranya tak ada. Enggak kayak gini caranya. Oh aku tidak ngerti dan istrimu tidak tahu saya dan saya tidak tahu istrimu. Kalaupun saya ngotot daripada kalau dia tahu saya adalah ustadz, saya ngajar, saya punya majelis atau saya begini begitu dan saya sudah pesantren dan lain sebagainya, pesantren dan lain-lain. Enak. Lagi tidak ngerti lah, dipikir aku kong kali kong ngambil bojone. Tapi bilang udah kok ini caranya. Nek kawan kepingin anu jelasno ya jelasno. Iki lho, tak kirimi. Saya kirimi, lihat. Sama saya kirim suara kalau nggak salah itu. Nah, selesai. Kenapa? Karena ucapan talak itu punya suami. Kalau suaminya masih ragu, enggak salah enggak jadi. Paham ya? Enggak jadi talak. Lha iki tak sampe tak warah bojomu lho kecik ngotote kepengin talak ambek kon. Terus pokoknya talak Mas, lho enake lho. Cek ngotote lho. Ini kalau gak curiga. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian fal qauluhu biyaminihi. Wa in ikhtalafa hal waladat qabla talaq au ba'dahu. Nah, sekarang kembali lagi. Persengketaannya itu adalah dua suami istri itu ngomong. Ya. Saya itu melahirkannya setelah ditalak atau saya melahirkannya sebelum ditalak. Tadi permasalahannya di melahirkan. Tadi kalau suami tadi permasalahannya di ucapan talak. Tapi sekarang permasalahannya di melahirkan, waktu melahirkannya. Maka bagaimana? Fal qauluha. Maka ucapan yang dipegang adalah ucapan si istri. Biyaminiha dengan disumpah. Yang berkaitan dengan talak adalah ucapan suami. Tapi yang berkaitan dengan melahirkan dan berkaitan dengan kaitannya melahirkan ya. Dan berkaitan dengan masa iddah internal dalamnya haid tohir
maka itu ucapan si istri. Karena istri lebih tahu apa yang di dalamnya. Karena istri yang merasakan. Kalau kalimat talak itu suami. Karena suami yang punya kalimat tersebut. Kapanpun dikeluarkan itu adalah hak suami. Wa in da'at inqidha'il iddah ashhurin. Fa in idda'at, kalau mengaku si perempuan tersebut bahwasanya iddahnya itu dengan bulan, bukan dengan quru. Quru itu suci haid. Tapi ini dengan bulan. Fa angkara, tapi si suami ingkar. Suddiqa biyaminihi, maka si suami dipercaya dengan sumpahnya. Kenapa? Karena si suami tahu sebelumnya. Wah ya, tahu suami sebelumnya ini bojo. Suami istri si Z sama si Zainab nikah, ya, dan pernah dikumpuli dan lain sebagainya. Si Z ini tahu bahwasanya ini si Zainab dia adalah orang yang haid, belum menopause. Ya, sekarang 275. Ya. Belum menopause karena dia tahu sendiri si Z. Nggak taunya si Zainab mengatakan bahwasanya saya ini iddahnya pakai bulan. Loh, bagaimana kabar seperti itu? Maka si suami dipercaya dengan sumpahnya. Sumpah dia itu orang haid. Haid. Wa in waladat. Nah. Kemudian wa in da'at wilada, kalau si perempuan mengaku melahirkan tamin secara sempurna, maka dilihat kebenarannya adalah dengan imkanuhu fa'agalu imkanihi, maka paling sedikit memungkinkan perempuan melahirkan itu adalah sittatu ashhur, 6 bulan. Perempuan itu paling sedikit melahirkan itu adalah usianya 6 bulan. Ada yang ngomong 6 bulan itu paling sedikit, 7 bulan matang, 8 bulan mentah, 9 bulan matang. Makanya kalau melahirkan 6 bulan itu prematur, 7 bulan masih bisa prematur bisa terselamatkan. Tapi kalau 7 bulan masih enak. Artinya bisa kemungkinan tidak prematur. Lalu kemudian kalau 8 bulan prematur maneh. Kalau 9 bulan wis mateng. Nah, jadi paling sedikitnya berapa? 6 bulan. Ya. Maka wa yushtaratu lahdhatani min waqtin nikah. Jadi harus ada 6 bulan plus beberapa waktu. Beberapa waktu itu adalah waktu akad atau waktu kumpul dijima dan juga waktu melahirkan. Itu lahdhatan, 2 waktu. Plus ditambah lagi sama dengan waktu 6 bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan lepasnya seorang bayi itu adalah 30 bulan. 30 bulan bagaimana? Nah, 30 bulan itu adalah hitung-hitungannya seperti ini. Wa fisaluhu fi amain. Lepasnya itu 2 bulan, artinya lepas dari susuan. 2 bulan. 2 tahun, 2 tahun ya. Amin 2 tahun. Sekarang saya tanya, 2 tahun itu berapa bulan? 24. Nah, 24. Hah? Ya, 24. Sekarang tadi Allah sebelumnya mengatakan wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, 30 bulan. 30 bulan dikurangi 2 tahun yang itu adalah 24 bulan, jadinya sisa berapa? 6 bulan. Maka paling sedikit yang melahirkan itu adalah usia kandungan 6 bulan, itu paling sedikit. Nah, sekarang dihitung. Loh, kon iki pira? Aku iki 5 bulan. Oh, berarti nggak mungkin. Berarti bukan melahirkan itu namanya. Prematur. Bukan prematur, malah belum berwujud atau belum sempurna melahirkannya, belum waktunya melahirkan. Tapi kalau dia mengatakan, "Loh, saya sudah 6 bulan, kurang lebih 6 bulan 2 hari." Nah, itu kemungkinan karena 2 hari itu bisa menjadi waktu kumpul dan satu lagi waktu melahirkan. 1 hari waktu kumpul, 6 bulan hamil,
1 harinya lagi waktu melahirkan. Lahdotannya itu 2 hari tadi misalnya. Maka itu dianggap sudah melahirkan. Berarti sudah iddah, selesai iddahnya. Seperti itu. Bahwa wida'at wiladatu saktin. Wiladatu saktin. Atau perempuan ini ngaku-ngaku melahirkannya secara keguguran. Mutasawwirin tapi sudah bergambar atau sudah berwujud anak. Sudah berwujud anak. Ya paling sudah ada matanya, kakinya, ya kurang lebih 4 bulan lah. Fa'aqallu muddah, maka paling sedikit masanya itu atau memungkinkan itu anak sudah berwujud adalah mi'atu wa ishruna yauman walahdatan. 120 hari. Berarti berapa itu? 4 bulan. Ya betul berarti. 4 bulan. Ya, 4 bulan yauman walahdatan. Ashruna yauman ya. 120 hari yaitu 4 bulan, walahdatan dan 2 lahdoh, 2 masa, 2 waktu, yaitu waktu kumpul dan waktu sikit, dan waktu melahirkannya keguguran. Itu ada lahdotannya ini, gak bisa pas, walaupun ada pendapat yang pas, tapi ada yang nggak bisa, ada yang mengatakan di sini muktamadnya nggak pas, harus ada lahdotan, waktu kumpul dan waktu melahirkan. Wa ini da'adin gitu al-iqra. Kalau mengaku-ngaku iddahnya itu selesainya dengan kuru, tuhur, suci. Ya. Paham ya? Perempuannya masih haid berarti. Istrinya masih dalam keadaan haid tuhur. Bukan menopause, masih dalam keadaan masih bisa haid. Fa in kanatil hurra, fa in kanat hurratan, kalau perempuan tersebut adalah perempuan merdeka. Tulliqat, maka terceraikan atau diceraikan fi tuhrin, yang diceraikan dalam keadaan suci, ya tulliqat fi tuhrin, yang diceraikan dalam keadaan suci. Wa aqallul imkan, paling memungkinkan adalah isnan wa thalathuna yauman walahdatan. Adalah 32 hari walahdatan dan 2 waktu sejenak. 2 waktu sejenak. Loh, bagaimana bisa seperti itu? Ya. Maka dikatakan di sini ya, limkani an yakuna al-baqi min at-tuhr alladhi tuliqat fihi lahdah fa yasbiqu qur' wa tahid ba'da yawm wa laila thumma tuhur khamsah. Seperti orang yang haidnya 1 hari. Hitung ya. Dia suci. Suci dia, ditalak suci. Ya. Mana tadi? Itu liqat fituhur, suci. Dia suci. Berarti sucinya sudah sekali ya. Paham ya? Dia ceraikan oleh suaminya. Kamu saya cerai, kata suaminya. Oke, diceraikan dalam suci. Suci ini terhitung apa enggak? Terhitung apa enggak? Terhitung. Itu sudah saya sampaikan 8 hari itu. Sucinya terhitung. Istri yang ditalak dalam keadaan suci, maka suci yang dia ada itu dihitung. Lalu kemudian haidnya berapa? 1 hari. Haidnya 1 hari. Selesai haid 1 hari, nggak taunya dia suci. Suci paling sedikit berapa hari? 15 hari. Suci. Apa suci? 15 hari. Lalu kemudian haid lagi. Sucinya sudah berapa kali? 2 kali. Lalu haid lagi 1 hari. Setelah haid lagi 1 hari, suci lagi 15 hari. 15 tambah 15 tambah 1 tambah 1 sama dengan 32. Begitu masuk haid selanjutnya, perempuan tersebut iddahnya selesai. Artinya berapa? Cuman 1 bulan 2 harian saja. Ya. Di sini tambahi walahdatan, ya lahdah masuk ke haid, masuk ke haid, dan lahdah masuk ke keluar ke haid selanjutnya. Selesai. Makanya bahaya ini. Makanya ada perempuan yang ngomong, "Loh aku nggak kok, aku sudah nggak iddah kok." "Loh kok bisa masuk 1 bulan?" Lah iya, haidnya kayak gini ternyata. Haidnya ukurannya seperti ini. Fa in tulliqat fi haid, ya. Kalau dicerainya di dalam keadaan haid, maka fa'aqallul imkan 47 yauman. Waktu yang paling memungkinkan perempuan tersebut
adalah 47 hari walahdoh dan sejenak. Sejenak haid satu aja. Mungkin luar biasa ini. Seperti seseorang ya, talaknya sucinya pendek, talak haidnya lama. Wa in kanat amatan. Kalau sekarang perempuannya itu amah, budak perempuan. Ya. Wa tulliqat fi tuhrin, apabila dicerai dalam keadaan suci, fa aqallul imkan 16 yauman. Maka kemungkinan dia bisa haidnya atau menyelesaikan iddahnya adalah 16 hari. Ingat, kaidahnya adalah budak perempuan itu iddahnya setengah perempuan yang merdeka. Ya. Iling-ilingan kira ya. Budak itu iddahnya setengah perempuan merdeka. Tadi kalau perempuan merdeka iddahnya berapa hari? Kemungkinan paling sedikit 32 hari. Kalau setengahnya berapa berarti? 16. Maka dikatakan fa'aqallul imkan 16 yauman walahdatan. Kemungkinan yang paling memungkinkan adalah 16 hari, itu paling sedikit. Lah kalau enggak, maka dilihat ya. Autuliqat fi haid fa aqallul imkan 31. Ya. Kalau enggak, maka kemungkinan itu adalah 31 hari. Hitung-hitungannya ya haid tadi itu, haidnya panjang, terus kemudian sucinya haidnya sedikit, sucinya panjang ya. Haidnya sedikit, sucinya panjang. Haid 1 hari, sucinya 29 hari. Haid lagi sehari, sucinya 29 hari. Haid lagi suci sehari, sucinya 29 hari. Sucinya ini. Paling sedikit suci itu berapa hari? Paling sedikit suci berapa hari? 15. Itu paling sedikit. Tapi sekarang kalau perempuannya itu haidnya sehari tapi sucinya panjang. Berapa paling panjangnya? Berarti sisa dilihat 30 hari, kalau diambil sehari sisanya 29. Maka kalau 29 atau 30 atau 20 atau 28, anggap 29 paling enak. Dengan disempurnakan 30 hari. Maka jadinya bagaimana? Panjang haidnya. Ya. Haidnya pendek, sucinya panjang. Karena yang dihitung itu setelah suci masuk ke haid baru iddahnya selesai. Tapi kalau masih suci belum diselesai iddahnya. Ya. Jadi seperti itu. Maka setengahnya berarti kurang lebih ya ini tadi 30 berapa tadi? 31 hari. 31. Karena sehari haid suci, haid selesai. Itu kalau budak. Wa tusaddaq fi da'wal qida iddatiha bi ghairi ashhur. Dan perempuan itu, seorang perempuan dipercayai di dalam pengaduan bahwasannya iddahnya itu selesai tanpa ashhur, tanpa jumlah bilangan bulan, yaitu dengan haid. Kalau enggak haid bulan, kalau enggak haid bulan. Tapi kalau enggak ada bulan itu berarti masih haid. Ya, ingat, kalau perempuan itu enggak haid maka iddahnya dengan bulan. Tapi sekarang ini yang dipercaya adalah inqidha iddatiha bi ghairi ashhur, tanpa bulan, berarti masih dalam keadaan haid dan suci. Haitsu amkana, yang sekiranya memungkinkan. Sawaun, entah itu mungkin ya, wafaqat sesuai adataha, kebiasaan haidnya, am khalafat, ataupun kemungkinan khalafat, yaitu tidak sesuai dengan iddahnya, sesuai dengan haidnya yang sebelum-sebelumnya, siklus haidnya. Ada perempuan itu pertama haid namanya mubtadaah. Nah,
Orang yang pertama perempuan haid. Itu dia haid sekali, nggak bisa diambil jadi acuan. Perempuan anak kecil masih haidnya mungkin 5 hari, 7 hari, itu nggak bisa diambil acuan. Tapi dilihat bulan selanjutnya. Oh, bulan selanjutnya ternyata sama. Mulai bisa diambil sebagai acuan. Lalu selanjutnya ternyata sama, maka hukumnya menjadi mu'tada mumayyizah. Mu'tada mumayyizah, yaitu orang mu'tada mumayyizah, orang yang haidnya itu sesuai dengan kebiasaan. Siklusnya sama terus. Teratur. Kecuali kalau mungkin biasanya perempuan itu stres, perempuan itu hormonnya berkurang, atau perempuan itu menyusui dan lain sebagainya, nanti itu mensnya itu nggak teratur. Maka ini namanya khalafat atau tidak sama dengan haid yang sebelumnya. Maka perempuan itu dipercayai dalam masalah itu. Saya ini sudah haid nifas ya, sudah haid tuhur selesai. Suaminya ngomong enggak, biasanya enggak ngono. Ya itu luar biasa. Biasanya kan kamu cuma 5 hari. Iya, saya sekarang 8 hari. Atau bisa kurang. Saya sekarang 3 hari. Nah, seperti itu, maka yang dipercaya adalah ucapan si istri. Wa yajibu 'alaiha an tasduqa fi da'waha. Dan diwajibkan bagi si istri tersebut untuk meyakinkan aduan-aduannya. Ya, termasuk harus disumpah dan lain sebagainya. Wahakadha, kemudian masuk ke pasal keempat. Pasal keempat, pembahasannya adalah fi syurutul mutawalli li'uqudil ankihah. Adalah syarat-syarat orang yang melakukan ya, atau yang menguasai KUA gitu ya. Li'uqudil ankihah, untuk akad-akad pernikahan. KUA-nya atau penghulunya. Wa man yuwalihi, siapa yang menguasainya, wa sighatut tauliyah, dan juga sigha lafaz-lafadznya, wa may yatawallahu, dan siapa yang melangsungkan pernikahannya, siapa yang mengakadkan. Ya. Maka ini tidak lama habis ini kitabnya. Ya. Maka dikatakan amma syurutuhu, adapun syaratnya, ai syurutul mutawalli, syaratnya orang yang melangsungkan pernikahan. Apa namanya? Penghulu, syarat dadi penghulu. Penghulu itu enggak asal tegep ya. Iku rada alim iku sik ae dadi penghulu nek enggak iso. Menake. Dan itu terjadi di Surabaya banyak, terus terang aja. Ya. Oh iya, saya pernah masuk ke pelosok-pelosok, bukan pelosok, tengah kota, itu pelosok ke tengah kota. Tengah kota. Ya. Di kos-kosan, banyak itu kos-kosannya orang-orang wanita malam. Ya, kupu-kupu belalang itu. Ya. Iya. Itu ada tempat-tempat itu yang kayak gitu, kos-kosannya itu supaya rada ana mahram titik. Ayo wis kawin mudine karep-karep dhewe. Ya. Saksine sapa? Gak kate saksi. Asal tegep wis pokoke asal tegep. Ya. Kok kadang-kadang ustaz kampung sih baca fa dhamma a i u. Cek ngono-ngono lho iki. Iku iso dadi mudin, iku carane opo? Bingung. Makanya ini nanti, kalau mau jadi mudin ini syaratnya. Ya. Yang pertama apa? Fayustaratu ayyakuna dzakaran. Laki. Perempuan enggak bisa menikahkan orang. Perempuan tidak bisa menikahkan orang. Dzakaran yaqinan, yakin. Zaman saiki ki akeh siluman. Ya. Orang modelnya kayak lanang, dadak wedok. Ono sing wedok dadi kayak lanang. Ada satu orang yang lucu sekali, itu ada yang orang nikah, bojone iku banci ketemune 2 tahun. Lho kok niku lha apa wae ngono lho. 2 tahun menikah baru ketahuan kalau suami istrinya itu adalah laki-laki.
Kok niku lha apa wae ngono lho, bingung aku. Ya. Tak paham. Dipikirin kali ngut. Dzakaron hurron, merdeka, budak gak iso dadi mudin. Budak gak bisa jadi penghulu. Musliman, orang muslim. Harus orang muslim. Orang non muslim, ya sahnya untuk non muslim. Namanya pastor, pendeta ya. Itu. Adlan, harus adil. Siapa itu adil? Alladzi lam yartaqib ala kabira wa lam yusir ala saghira. Orang yang tidak melakukan perbuatan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Hati-hati. Dosa kecil itu apa? Wakeh. Yang menjadi pertanyaan itu, yang menjadi polemik itu adalah merokok itu apakah termasuk dosa kecil apa tidak? Itu yang menjadi polemik. Kalau dianggap itu dosa kecil, maka nggak adil. Wong ngerokok lah bendino, ya. Tapi kalau tidak dianggap, maka tidak dianggap dosa kecil. Kalau tidak dianggap dosa kecil, maka termasuk ke dalam jenis yang adil. Jadi seperti itu aja. Nah. Kemudian fagihan, harus tahu ilmu pernikahan. Ya. Loh itu pernah kejadian di satu majelis yang menikah itu seorang yang punya majelis atau anak perempuannya itu bapaknya ya, wali perempuannya itu punya majelis. Yang satu lagi, wah ini tak sebut ya, ngerti apa kok pasannya. Terus pokoknya Fulan ini ya juga orang sifatnya ya bu santri, bu santri-santrian, bu santri jadi-jadian, bu ya apa sih pokoknya. Kawin. Yang hadir orangnya banyak. Yang hadir orangnya banyak. Mungkin karena ono sungkan-sungkanan atau bagaimana, nggak tahu, saya repot kayak ngono itu. Ya begitu dinikahkan, ucapannya nggak bener kabeh, lafadznya itu nggak bener, akadnya nggak bener. Terus ketika kan biasanya setelah menikah kan gimana? Sah kan gitu ya. Iku ngono iku sok. Ya apa? Sah, ngomong ke sah kabeh. Padahal nggak sah. Sampai akhirnya ada satu orang yang kemudian ngomong, ini nggak sah iki mau. Terus bagaimana? Ayo dikawin no. Kawin no mana? Pelan-pelan aja, kumpul. Dekat beberapa orang lalu ngomong, ini posoan loh ya. Jadi ini kejadian nyata ini. Ayo katakan saksinya 2 orang ini selesai sudah. Nek ndak iki suami istri iki mlebu sing bojo iki mlebu nang omah. Ndak itu kalau sudah masuk deng itu baru zina. Tapi kalau masih foto-fotoan gini gitu kan ya tetap enggak mahram. Kena dosanya ikhtilat namanya, bukan dosa zina, dosa ikhtilat. Nah, repot. Des mungkin iku sing liya iku kabeh sing ngomong sah iku kebelet wetenge lapar ya. Juk kelaparan iki acara mulai isuk enggak metu makan. Sah, wis ilang tokno kebuline ngono paling. Loh ya itu ada kayak gitu-gitu. Loh ini kejadian nyata loh, ini luar biasa nyatanya ini. Oh, boy. Kok iso dadi mudin dan lain sebagainya. Harus paham, harus faqih. Ya, harus faqih. Nah, kalau faqih ini, kalau orangnya faqih ini bisa jadi namanya wali, nanti jadinya wali tahkim bisa dia. Wali tahkim itu apa? Pelajaran dhewe. Tahu ada nih kok repot ya. Pernah saya sampaikan itu ya, wali tahkim itu apa? Tapi enggak saya ajarkan. Apa yang gampang kawin kok. Ya. Itu faqihan, arifan. Harus paham. Selain faqih, arif harus paham. Arifan bi abwabin nikah, mengerti bab tentang nikah. Nek si ustad qiraat berarti dia belum paham tentang fikih nikah, jadi nggak perlu. Ya. Oh, ini pinter bab apa? Ini pinter bab pidana. Berarti itu maksudnya jinayat, bukan masuk nikah atau mangkuhat munakahat. Ya. Lalu bagaimana? Nggak sah. Oh, ini pinter faraid. Oh, berarti ya
Tapi ada orang yang pintar semuanya. Ya, fikih itu namanya faqih. Dan harus mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan. Wa magadirul adat wa qidaiha, dan juga tentang takdirul adat, iddah. Mengetahui ya. Ya apa? Magadir itu ketentuan iddahnya. Iddahnya selesai apa belum? Ya. Nikah sama perempuan janda, iya. Ditalaknya kapan? Sama suaminya. Ditalaknya segini. Oh. Nah, terus dia iddahnya bagaimana? Terus dia itu apakah termasuk orang haid apa enggak? Atau bagaimana? Atau ditinggal mati? Atau itu harus jelas. Saya dulu bersenikah. Dinikahkan sama Habib Umar. Ya, ini tak alami dewi gitu ya, sing kawin aku kok. Dinikahkan di rumahnya Habib Thohir Al-Hamid. Habib Umar pas datang ke situ, Habib Umar bin Hafid pas datang ke situ. Di situ ada Habib Jindan, Habib Ahmad, ada banyak orang-orang termasuk Habib Husain bin Abdullah Segaf, Habib Husain Potrot. Ya. Saya nikah. Pas saya menikah itu, istri saya itu anak perempuan satu-satunya, tidak punya saudara, bapaknya meninggal, pamannya meninggal, cuman punya sepupu laki, dan dia itu walinya. Iku rek, pas api kawin diinterogasi sampai Habib Umar itu kayak aku ini ngelakoni kejahatan loh, kayak polisi rek diinterogasinya. Man waliyuha, siapa walinya? Ibn Ammiha ya Habib. Abuha, bapaknya tuwafa. Akhuha hi wahida. Ini perempuan ini cuma satu-satunya, nggak ada lagi. Ammaha amha pamannya. Kata dia bilang tuwafa kadzalik. Waliyuham diparingi mana? Terus walinya siapa? Ibn Amma, Syakik, kandung, saudara kandung ini. Iku ngono iku tidak dipercaya. Loh, kenapa? Karena saya posisi mutaham. Waku iki murid rek. Saya 7 tahun di sana dan saya ini khidmah wis pol sampai nek marawis iku Habib Umar iku tak jungkiri wali. Kudu jungkiri wali. Wis balik wis akrab, kenal lah ibaratnya. Tapi ngono iku sih masalah nikah iku ditakoki terus. Ojo-ojo gara-gara kon kebelet kawin asal tegep wali kon. Itu enggak langsung, tapi ditanya-tanya terus. Selesai tanya semuanya, ngono iku sih enggak dipercaya. Kenapa? Karena memang harus itu, ada maudhi'ut tuham. Ada tempat yang kita ini harus dicurigai. Ojo sampai kawinmu ini enggak sah. Lalu apa? Sik noleh ambek Habib Husain. Ya Fiam Husain katanya. Ya apa? Sahih katanya. Iya benar. Baru. Ngono iku baru kawin ngene, Mbok. Kok koyo ujian maneh padahal wis lulus aku iki. Ngono iku koyo sik ujian, sik diuji ngono. Subhanallah. Ya kawin iku kudune ngono. Waline sapa? Enggak ono. Ono sapa? Tangga. Lho enake lho kok tangga. Jadi pernikahan itu kayak gitu. Kadang-kadang pernikahan ini idza dhaqat tasa' wa idza tasa' dhaq. Kadang-kadang meluas, kadang-kadang menyempit. Ono cara ya. Ada kadang-kadang gampang, kadang-kadang soro. Itu pernikahan. Insyaallah kita akan kaji lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Besok kita doa, lalu kemudian kita yang ada mau pertanyaan silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ya, pertanyaannya satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. فاجعلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau bertanya silahkan. Terus langsung. Hah? Ayo. Orang minipus apa monopus? Monopos. Monopus buat perempuan itu batas umur apa dari daya tahan tubuh? Nah, oh kalau daya tahan tubuh wallahu a'lam. Pokoknya perempuan itu kalau berhenti haidnya di usia yang memungkinkan untuk berhenti itu kadang 40 ke atas. Maka namanya menopause. Tapi ada perempuan yang dia itu kalau dalam bab masalah iddah itu beda loh ya. Kemarin kan saya sebutkan ya. Kalau perempuan itu haid, iddah kan? Lalu kemudian pertengahan haid berhenti, haidnya, pertengahan iddah berhenti haidnya, masuk ke usia menopause atau masuk ke waktu menopause sudah nggak haid lagi, maka dia harus nunggu sampai usia berapa tahun? Hah? 62 tahun. Itu kalau masalah iddahnya. Tapi kalau tanya masalah menopause itu biasanya sampai ya 62 itu. Tapi ada perempuan yang usianya 70 tahun masih haid loh. Iya, punya anak. Hah? Masih punya anak dan lain sebagainya. Tapi kalau laki nggak ada menopause-nya. Saya tahu satu orang, saya tahu satu orang usianya itu 90 tahun kawin sama orang usia 20 tahunan. Punya anak. Dan anaknya bukan 1 2. Anaknya sampai 3 4 5. Tapi dia suka meninggal mendadak, orang laki dan orang itu meninggal mendadak. Loh, jangan heran kalau meninggal mendadak. Obat ngeluh iki kabeh fotone wong lanang. Iya, jadi enggak kawin malah Ya dah, ayo paramek fotone wong lanang apa wedok? Lanang. Terus kadon. Obat ngeluh bodrek, enggak ono wedok. Wong wedok ayo sebut. Ayo sampai ada lagi satu lagi tadi sebelah sini ya. Siapa? Ayo. Ada orang berumah tangga itu dia. Ada orang berumah tangga, dia di suaminya pergi ke luar kota. Ya. Ketika pergi ke luar kota, dia nyampe kan ada temannya, bujuku tak pegang gitu. Zamannya tak nggak, ya istrinya kan nggak tahu kerja, kan majuri kerja. Kemudian oleh temannya disampaikan pada istrinya, kira-kira jatuh Jatuh talak. daripada ini nggak tahu, cuma hanya kabar saja. Ya, itu sebagai nanti kedudukannya sebagai perantara. Si A, si Z nyampaikan ke Amr. Katanya. Bojoku tak talakan gitu ya. Lalu bojomu sapa? Bojoku Zainab tak talak kata si Z. Lalu Amr nyampaikan ke Zainab. Jatuh apa enggak? Jatuh. Padahal bukan di depan suaminya dia mengatakan gitu. Oh iya. depan istrinya tak. Enggak depan istrinya, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau diyakini si Amr ini thiqah dan lain sebagainya selesai jatuh. Itu sudah pernah dibahas itu. Oh, Ramadan tahun ini. Nah, kalau selesai itu si istri bisa ta'akkad, artinya memastikan. Mas, iki Amr ngomong kayak gini bener tak? Atau si Amr disumpah? Benar si Z menyampaikan ini? Ya. Itu dakwah nanti, itu maksudnya ke bab dakwah. Pengadilan lah ibaratnya itu dakwahi pengaduan, pengakuan dan itu dan sebagainya itu nanti ada sumpahnya. Si Z disumpah jatuh. Paham ya? Kecuali kalau nanti si suami ngomong enggak, nanti suami disumpah juga. Kalau disumpah suami mengatakan tidak, maka enggak jatuh. Jika dia sudah mengatakan setelah ini dia. Ya. Di situ nanti akhirnya nanti pengadilan masing-masing kena sumpah lain dewe nanti. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus mari anu. Iya. Nanti mesti pada gitu ya. Anak kemarin kita belajar. Antum baca. Hasilnya Ini anak. nah. Orang-orang ngomong gini.